Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita masuk dalam bab budidaya tanaman pangan dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 10. Untuk tujuan pembelajaran pada bab kali ini yaitu yang pertama adalah memahami perencanaan usaha budidaya tanaman pangan meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Selanjutnya, menyusun perencanaan usaha budidaya tanaman pangan meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Yang ketiga, memahami sistem produksi tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Kemudian yang keempat, memahami perhitungan harga pokok produksi budidaya tanaman pangan. Yang kelima, memahami dan memasarkan produk budidaya tanaman pangan secara langsung. Kemudian yang keenam, menganalisis dan mengevaluasi proses evaluasi kegiatan usaha budidaya tanaman pangan secara langsung. Ketujuh, menyebutkan pengelompokan tanaman pangan beserta ciri-cirinya. Dan yang terakhir adalah menjelaskan dan menyebutkan kegiatan dalam sistem produksi tanaman pangan. Baik, kita masuk saja dalam yang pertama, yakni tanaman pangan. Nah, apa itu tanaman pangan? Menurut Perpres, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi menjelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perairan, diolah ataupun tidak, baik berupa makanan maupun minuman, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan dan atau pembuatan makanan atau minuman. Nah, secara umum tanaman pangan adalah bahan pangan nabati yang bersumber dari hasil pengolahan lahan atau tanaman. Kemudian kita akan mengenal kelompok-kelompok tanaman pangan yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada serealia. Ini bentuknya ada padi, kemudian jagung, dan ini sorghum. Selanjutnya adalah berupa kacang-kacangan, yakni beragam. Jadi ada kacang hijau, kacang merah, kedelai, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada umbi-umbian. Ini bisa berupa umbi kayu, umbi ungu, kemudian kentang, dan lain sebagainya. Secara umum, kebutuhan energi atau nutrisi makro itu berupa karbohidrat dan protein itu kita bisa dapatkan dari serealia dan umbi-umbian serta kacang-kacangan. Jadi serealia dan umbi-umbian menghasilkan karbohidrat, sedangkan kacang-kacangan itu menghasilkan protein nabati. Kemudian yang lain berupa nutrisi mikro, vitamin dan mineral bisa kita dapatkan dari beragam sayur-sayuran, bisa kita lihat di sini gambarnya. Ya. Jadi sayur hijau, merah, dan beragam. Selanjutnya kita akan mengenal usaha agrobisnis di dalam budidaya tanaman pangan ini. Nah, usaha agrobisnis yaitu orang yang terampil memanfaatkan peluang untuk merencanakan usaha dalam rangka meningkatkan kehidupannya. Nah, agrobisnis sendiri yaitu pengelolaan usaha di bidang pertanian. Kita akan mengenal namanya perencanaan usaha. Oke, baik. Dalam perencanaan usaha ini adalah gagasan dalam memanfaatkan peluang dengan tahapan-tahapan yang matang. Pertama itu ada ide dan peluang usaha. Ide ini bisa kita dapatkan dari hobi dan minat kita. Selanjutnya bisa berasal dari keterampilan dan pengalaman pribadi kita. Ada juga berasal dari luar berupa pameran yang mengenalkan kita beragam usaha-usaha yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita akan mengenal aspek kebutuhan sumber daya. Nah, dalam sumber daya sendiri ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada manusia,
yang mana manusia ini berperan penting dalam berjalannya sebuah usaha, ya, baik itu memanajemen usaha dan melakukan hal-hal lainnya. Yang kedua berupa money adalah uang. Uang menjadi modal untuk melakukan suatu usaha, baik itu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, peralatan, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah material. Material ini berupa perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan dalam berjalannya sebuah usaha. Kemudian yang keempat itu mesin, gunanya untuk membantu manusia dalam menunjang produktivitas sebuah usaha. Kelima itu metode, bagaimana tata cara atau ilmu penerapan dalam usaha yang kita akan laksanakan tadi. Yang keenam berupa market atau pasar. Pasaran ini penting, mengapa? Karena pada dasarnya setiap usaha goalnya adalah market. Dari market akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya kita mengenal namanya komponen rencana usaha. Nah, apa saja komponen rencana usaha itu? Secara umum, rencana bisnis menjadi alat untuk menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis dalam memperkenalkan brand atau merek, menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana atau investor. Ini berupa rencana bisnis atau rencana usaha. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bisnis. Pertama, deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis merupakan komponen perencanaan usaha yang bertujuan untuk menjelaskan secara singkat mengenai bidang usaha yang akan dijalankan, beserta potensi produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. Yang kedua berupa strategi pemasaran, ya, di mana strategi pemasaran ini akan diambil dari hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Nah, analisa pasar menjadi kunci dan kekuatan yang harus digunakan untuk menciptakan target pembeli yang maksimal. Nah, selanjutnya, yang ketiga adalah menganalisa pesaing, di mana analisa pesaing ini merupakan atau digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kompetitor atau pesaing di dalam satu pasar yang sama, sehingga kita bisa menentukan gerak dan strategi pemasaran yang baik. Nah, selanjutnya adalah berupa desain pengembangan, di mana desain pengembangan ini diperlukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Desain pengembangan juga akan digunakan untuk mengetahui rencana usaha ke depan dan sebagai alat mengambil keputusan yang akan mempengaruhi rencana pembiayaan usaha. Selanjutnya, rencana operasional dan manajemen. Nah, di mana rencana operasional dan manajemen menunjukkan cara dan prosedur penugasan antar divisi dalam perusahaan. Kemudian kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan itu sendiri. Keenam, berupa rencana pembiayaan, di mana faktor pembiayaan ini membutuhkan beberapa unsur keuangan, ya, seperti laporan keuangan perencanaan usaha, kemudian laporan arus kas perencanaan usaha, setelah itu laporan neraca perencanaan usaha, analisis pengembalian modal untuk usaha, dan lain sebagainya. Jadi beragam. Nah, ini bentuk-bentuk tadi tanaman-tanaman budidaya pangan. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.